Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pemegang rahasia-rahasia kehidupan. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa cahaya bagi hati-hati yang haus akan makna. Sahabat hikmah Islam, di malam yang sunyi atau kapanpun kau luangkan waktumu untuk mendengar dengan hati, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang tanpa sadar mendorong kita mengejar hal-hal semu. Di tengah gemuruh harapan dan bayang-bayang ketakutan, ada ruang hening dalam diri yang sering kita abaikan, sebuah tempat sunyi yang tak tersentuh kebisingan dunia, karena kita terlalu sibuk memandang keluar, menilai, mengkhawatirkan masa depan, dan menyesali masa lalu. Rumi, Sang Sufi Agung, pernah berkata, lepaskan dirimu dari keinginan dan ketakutan, maka kau akan menemukan siapa dirimu sebenarnya. Kalimat sederhana itu menyimpan kedalaman yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang siap merunduk. Sebab dalam keinginan yang kita kejar dan ketakutan yang kita rawat, jiwa sering terperangkap dan kehilangan kebebasannya. Cobalah bertanya pada dirimu sendiri, berapa banyak hal yang masih kau kejar? Dan berapa ketakutan yang masih kau sembunyikan di hatimu? Harta, jabatan, cinta, pengakuan, semuanya menarikmu ke satu sisi, sementara ketakutan akan kegagalan, kehilangan, dan kematian menarikmu ke sisi lain, membuatmu lelah tanpa sadar. Kita bilang, aku baik-baik saja, padahal hati sedang rindu pulang. Para sufi seperti Rumi tak pernah menjanjikan bahwa jalan spiritual penuh cahaya dan keajaiban. Mereka tak bicara soal melihat yang gaib atau mendengar bisikan langit. Puncak spiritualitas bukanlah kemampuan luar biasa, tapi justru saat seseorang bisa bersikap biasa saja terhadap hidup, tidak larut dalam sedih, tidak mabuk oleh bahagia, tidak terguncang oleh pujian atau cercaan. Itu bukan sikap dingin, melainkan kedewasaan batin yang tak lagi dikendalikan oleh dunia. Karena sejatinya dunia hanya panggung, dan semua peran yang kita jalani akan selesai saat tirai ditutup. Lalu, berapa banyak luka yang sebenarnya muncul karena kita terlalu berharap? Berapa kekecewaan datang karena kita ingin segalanya berjalan sesuai rencana? Rumi mengajarkan, jangan terlalu gembira saat sesuatu datang, dan jangan terlalu sedih saat ia pergi. Apapun yang kita cintai dan benci hanyalah tamu dalam rumah hati kita. Maka jagalah rumah itu. Jangan biarkan ia dipenuhi debu keinginan dan rasa takut. Banyak yang mengira semakin tinggi seseorang secara spiritual, maka hidupnya semakin ajaib. Padahal, semakin tinggi seseorang, justru ia menjadi semakin sederhana. Tutur katanya lembut, pikirannya lapang, dan tatapannya menenangkan. Ia tidak sibuk memamerkan amal, tak sibuk mencari pengakuan, karena yang ia jaga hanyalah pandangan Allah terhadap hatinya. Ketika pagi datang, ia bersyukur. Saat malam tiba, ia beristirahat tanpa beban. Itulah puncak ketenangan. Di tengah gelombang kehidupan, ia tetap damai. Di saat laut tenang, ia tetap bersyukur. Bayangkan bila hatimu bisa setenang itu, bukankah hidup terasa lebih ringan? Karena sebenarnya yang memberatkan adalah keinginan yang berlebihan dan ketakutan yang terus dipelihara. Padahal, tak ada satupun benar-benar milik kita. Tubuh, nafas, bahkan detak jantung ini pun hanyalah titipan. Para sufi tidak pernah menyuruh kita meninggalkan dunia, tapi mengajarkan agar dunia tidak bersarang di dalam hati. Letakkan dunia di tanganmu, di langkahmu, tapi jangan di hatimu, karena hati terlalu suci untuk dicemari oleh ambisi dan kecemasan. Rumi berpesan, jadilah kosong agar Tuhan bisa memenuhi hatimu. Kosong dari ambisi yang menyesakkan, dari prasangka, dari ego yang gemar membandingkan diri. Karena saat hati benar-benar kosong, disitulah ketenangan turun. Disitulah suara Tuhan bisa terdengar jelas di dalam batin. Dan saat itu terjadi, kita tak lagi sibuk mencari pengakuan, tak mudah hancur karena hinaan, karena kita tahu semuanya hanyalah bayangan dalam panggung kehidupan yang fana. Sahabat hikmah Islam, mari kita belajar perlahan. Mulai hari ini, cobalah mengurangi keinginan yang tak perlu, dan lepaskan ketakutan yang sebenarnya hanya ilusi. Latih dirimu untuk menerima, dan sekaligus belajar melepaskan. Sebab ketenangan sejati bukan terletak pada banyaknya hal yang kita miliki, melainkan saat hati mampu bersikap biasa-biasa saja terhadap apapun yang terjadi.
Inilah puncak dari spiritualitas sejati. Namun seringkali, makna biasa-biasa saja disalahpahami. Banyak orang mengira itu berarti dingin, apatis, atau kehilangan semangat hidup. Padahal, dalam ajaran para sufi seperti Rumi, sikap biasa-biasa saja justru lahir dari kedalaman batin. Bukan berarti kita kehilangan rasa, tapi justru saat hati tak lagi mudah terguncang oleh badai peristiwa dunia. Rumi pernah menulis, "Jangan terlalu mencintai dunia karena ia akan meninggalkanmu, tapi jangan pula terlalu membencinya karena kau tetap harus hidup di dalamnya." Pesan ini mengajak kita merenung, bukankah selama ini kita terlalu sering menggantungkan bahagia pada sesuatu yang sifatnya pada orang lain, pada benda, status, atau pengakuan? Kita kecewa saat dunia tak sesuai harap, seolah segalanya runtuh. Dan ketika kebahagiaan datang, kita larut, hingga lupa bahwa semuanya hanya persinggahan. Dunia ini, kata Rumi, ibarat pasar yang akan tutup. Kita boleh tertawa, mencinta, dan menikmati, tapi sadarilah bahwa yang bisa kita bawa pulang hanya amal dan hati yang bersih. Maka, bersikap biasa-biasa saja bukan berarti kita mati rasa, tapi berarti hidup dengan kesadaran penuh bahwa semua yang datang pasti akan pergi. Nikmati secukupnya, syukuri seperlunya, dan jangan terlalu menggenggam erat, karena tak satu pun benar-benar milik kita. Ketika kesedihan datang, terima ia dengan lapang dada. Jangan menyalahkan takdir, karena segala rasa adalah guru dari Tuhan. Biasa-biasa saja berarti berdamai dengan apa yang tak bisa kita ubah, dan dengan apa yang tak bisa kita miliki. Sebab selama ini kita terlalu sibuk memaksa dunia tunduk pada rencana kita, padahal dunia tak pernah berjalan sesuai kemauan manusia. Kadang, apa yang kita inginkan tak terjadi, orang yang kita cintai pergi, dan apa yang kita kumpulkan hilang sekejap. Saat itu, mereka yang belum berdamai dengan diri sendiri akan menggugat langit. Tapi mereka yang hatinya matang akan tenang, karena mereka tahu hidup memang seperti itu, pasang surut, datang dan pergi, hujan dan reda. Tak ada yang abadi, tak ada yang benar-benar punya kita. Maka belajarlah bersikap seperti danau yang tenang. Saat dilempar batu, hanya beriak sebentar lalu kembali hening. Jangan jadi gelas kecil yang isinya tumpah hanya karena sedikit getaran. Rumi pernah berkata, kebahagiaan dan kesedihan adalah dua tamu. Sambutlah keduanya dengan ramah, tapi jangan biarkan mereka tinggal menetap di hatimu. Sobat, berapa kali kita terpuruk karena sesuatu yang kini bahkan sudah kita lupakan? Bukankah banyak hal yang dulu kita anggap sebagai akhir, ternyata bisa kita lalui? Maka mengapa kita belum belajar menaruh segala sesuatu di tempatnya? Rumi mengajarkan, tugas kita bukan terus mencari jawaban, tapi menemukan ruang sunyi di dalam hati, ruang tempat dunia tak bisa ikut masuk, tempat di mana hanya ada kita dan Allah. Di titik itu, seseorang tak lagi mengejar dunia, tapi juga tidak menolaknya. Ia bekerja, tapi tidak rakus. Ia mencintai, tapi tidak menggenggam. Ia berdoa, tapi tak memaksa Tuhan ikut dalam rencananya. Karena ia tahu, segala yang terbaik akan datang di waktu terbaik, dengan cara terbaik, meski kadang tak sesuai harapan. Jiwa yang mampu bersikap biasa-biasa saja adalah jiwa yang dewasa. Ia tidak lari dari luka, tapi menghadapinya dengan sabar. Ia tidak terpukau oleh pujian, dan tak goyah oleh cacian. Karena ia tahu, manusia menilai dari permukaan, tapi Allah menilai dari kedalaman hati. Disitulah letak ketenangan sejati, bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena hati tak lagi reaktif terhadap apapun. Dan itulah yang ingin diajarkan Rumi kepada kita. Jadilah seperti samudra, dalam, luas, dan mampu menerima segalanya tanpa kehilangan jati diri. Biasa-biasa saja bukan berarti menyerah, melainkan sebuah bentuk ikhlas yang aktif, sebuah perjuangan batin yang cerdas. Kita tetap berusaha, tapi tak terikat hasil. Kita mencintai, tapi siap kehilangan. Kita menang, tapi tak jumawa. Kita gagal, tapi tak hancur. Karena kita sadar, semua hanya titipan. Semua peran akan selesai, dan pada akhirnya, kita semua akan kembali kepadanya. Sahabat hikmah Islam, mari kita belajar perlahan, mulai hari ini. Saat sesuatu datang padamu, katakan dalam hati, Alhamdulillah, ini hanyalah titipan,
semoga aku tak lupa siapa diriku. Ketika kesedihan menyapa, bisikan lembut, aku tahu, ini hanya akan singgah sementara. Kala pujian menghampiri, ucapkan, segala kemuliaan hanya milik Allah, aku hanyalah sarananya. Saat caci maki datang, katakan, terima kasih, mungkin ini teguran kasih darinya untukku. Dan seiring waktu, ketika hati mampu bersikap tenang, tidak berlebih dalam suka maupun duka, disitulah letak puncak spiritualmu. Karena kedamaian sejati bukan milik mereka yang hidup penuh keajaiban, tapi milik mereka yang tak lagi mudah digoyahkan dunia. Sahabat hikmah Islam, pernahkah kau bertanya pada dirimu sendiri, mengapa manusia tak pernah benar-benar puas? Mengapa keresahan seolah terus mengejar, meskipun satu persatu keinginan telah terwujud? Ada yang telah memeluk kekayaan, ada yang telah menemukan cinta, ada pula yang duduk di singgasana kekuasaan. Namun tetap saja, ada ruang kosong di hati yang tak mampu diisi apapun. Disinilah Rumi menuntun kita, katanya, aku mencari Tuhan di rumah ibadah, tapi ternyata kutemukan Dia di dalam hatiku sendiri. Betapa sering kita keliru memahami ketenangan. Kita sangka Ia lahir dari kekayaan, kita kira Ia datang dari pujian dan sanjungan. Kita bayangkan spiritualitas puncak adalah saat kita mampu berbicara dengan langit, melihat cahaya gaib, atau menggenggam kekuatan ajaib. Padahal, Rumi mengajarkan bahwa puncak tertinggi dari spiritual adalah ketika kita bisa tetap tenang dalam kesederhanaan. Saat dunia datang membawa gemerlapnya, hati tak tergoda. Saat manusia memuji, hati tak terbang. Saat dunia mencela, hati tak roboh. Saat dunia memberi, kita bersyukur. Saat dunia mengambil, kita rida. Semakin seseorang menapaki jalan spiritual, semakin sederhana ia memandang hidup. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia telah selesai dengan egonya. Ego itulah akar dari kegelisahan. Ia membuat kita haus pengakuan, ingin dipuja, ingin dihormati, ingin tampak lebih mulia dari yang lain. Rumi berkata, selama kau masih mengejar kedudukan, harta, dan pengakuan, kau belum benar-benar berjalan menuju Tuhan. Karena Dia tidak berada di puncak dunia, tetapi di ruang paling sunyi dalam hatimu. Sahabat hikmah Islam, menjadi seorang spiritual bukan berarti kau harus bisa terbang atau membaca isi hati manusia. Tapi saat badai datang, kau tetap tenang. Saat ditinggal, kau tidak runtuh. Saat dihina, kau tak membalas. Karena kau tahu, semua yang terlihat hanyalah bayang-bayang. Yang nyata hanya Tuhan dan cintanya yang abadi. Rumi pernah menulis, ketika kau telah mengenal Tuhan di hatimu, maka semua luka masa lalu akan berubah menjadi jalan pulang. Lihatlah, orang yang belum berdamai dengan egonya selalu merasa terusik oleh dunia. Dicela, ia marah. Melihat orang lain lebih maju, ia iri. Tak mendapat pujian, ia merasa sakit hati, karena egonya masih menggenggam kuat. Namun, semakin tinggi perjalanan jiwa seseorang, semakin ia tahu bahwa dunia hanyalah panggung ujian. Yang harus dijaga bukanlah citra diri, melainkan kedamaian batin. Sahabat hikmah Islam, menjadi tenang dan sederhana bukan berarti tak punya cita-cita, tapi tahu mana yang pantas dikejar, dan mana yang lebih baik dilepaskan. Kau boleh bekerja keras, bermimpi besar, memiliki apapun yang halal di dunia ini. Tapi jangan biarkan hatimu terikat oleh apapun yang kau genggam. Rumi mengingatkan, apapun yang kau genggam terlalu erat akan membuatmu resah. Maka belajarlah melepaskan, agar kau bisa menemukan damai. Saat kita mencari ketenangan di luar diri, yang ada hanyalah kelelahan. Dunia tak pernah selesai memberikan syarat. Hari ini kau dihormati karena hartamu, besok karena tampilanmu, lusa karena jabatanmu. Tapi begitu satu saja hilang, seluruh dunia seakan runtuh. Namun jika kedamaian kau temukan di dalam ruang paling sunyi di hatimu, maka tak ada badai dunia yang bisa merampasnya. Dan inilah puncak spiritual. Dunia boleh gaduh, tapi hatimu tetap teduh. Dunia boleh berubah, tapi batinmu tetap tenang. Seperti samudera yang dalam, di permukaannya mungkin bergulung ombak, tapi di kedalamannya tetap hening. Sahabat hikmah Islam, mari kita belajar perlahan, menata hati, menahan diri, melepaskan keinginan-keinginan yang membuat jiwa sempit.
Karena semakin sederhana hati seseorang, semakin lapang jiwanya. Tak perlu kejar kedudukan, ia tak menjamin bahagia. Tak perlu cari pujian, ia cepat berlalu. Tak perlu menggantungkan pengakuan, ia fana. Temukan Tuhan dalam jiwamu. Berjalanlah di dunia ini dengan tenang, tanpa takut berlebih, tanpa berharap berlebihan. Sebab apa yang ditulis untukmu, pasti akan sampai padamu. Dan seperti yang Rumi pernah katakan, yang dulu menyakitimu, kini menjadi jalanmu pulang. Karena setiap peristiwa di dunia ini adalah cara Tuhan memanggilmu kembali kepadanya. Jika hatimu masih gelisah, langkahmu masih berat, dan pikiranmu masih terjebak pada penilaian dunia, tenangkanlah. Temuilah Tuhan dalam ruang sunyi hatimu malam ini, dan rasakan bahwa ketenangan sejati tak pernah berada di luar sana. Dia selalu ada di dalam sini, di hatimu, di kedalaman jiwamu. Dan ketika kau sampai ke titik itu, semua hal duniawi tak lagi tampak sebagai beban, melainkan pelajaran. Bukan sebagai kutukan, melainkan jalan pulang. Itulah puncak dari spiritualitas, tenang, sederhana, dan selesai dengan ego. Sahabat hikmah Islam, hidup di dunia ini tak lebih dari persinggahan semata. Kita datang, singgah sebentar, lalu pergi. Segala yang kita genggam, harta, jabatan, cinta, pujian, bahkan rasa sakit dan luka, hanyalah tamu yang datang dan pergi. Dalam pandangan Rumi, semua itu bukan milik sejati kita. Ia berkata, jangan bangun rumahmu di tepi sungai, karena arus akan membawanya. Bangunlah rumah di dalam hatimu, sebab di sanalah keabadian. Kita terlalu sering lupa bahwa dunia tak pernah benar-benar bisa kita miliki. Betapa banyak orang menilai kebahagiaan dari berapa banyak yang mereka kumpulkan, dan menakar harga diri dari seberapa tinggi pujian yang mereka dapatkan. Padahal semua itu hanyalah bayang-bayang. Hari ini ada, besok mungkin lenyap. Hari ini dipuja, esok dilupakan. Hari ini disanjung, lusa diabaikan. Rumi mengajarkan bahwa kehidupan dunia dan kehidupan batin berjalan beriringan. Dunia boleh penuh gejolak, suka dan duka datang silih berganti. Tapi di dalam batin, kita harus punya ruang yang tetap, tempat di mana hati tak mudah terguncang oleh apapun yang datang dari luar. Jika kita terlalu melekat pada dunia luar, maka lelah, cemas, dan takut akan terus mengiringi langkah. Takut kehilangan, takut tertinggal, takut gagal, semua itu muncul karena kita membangun rumah di tepi sungai yang arusnya tak pernah berhenti. Coba renungkan, betapa sering kita hidup dikuasai keinginan yang tak ada habisnya. Satu keinginan terpenuhi, kita buru yang lain. Saat sudah tercapai, muncul rasa takut kehilangannya. Seolah kebahagiaan kita tergantung pada hal-hal yang sifatnya sementara. Rumi berkata, ketika kau terlalu mencintai sesuatu di dunia ini, bersiaplah untuk terluka. Karena dunia tak pernah benar-benar setia. Ada yang setiap hari hidup dalam kecemasan karena harta, jabatan, pasangan, atau pengaruh. Mereka lupa bahwa semua itu hanyalah peran sementara dalam panggung dunia. Lalu, apa yang abadi? Apa yang tak bisa direnggut oleh dunia? Jawabannya adalah kehidupan batin. Rumi mengingatkan, saat dunia luar sibuk menawarkan segala sesuatu, kita harus belajar menjaga dunia dalam. Di sanalah letak kekuatan sesungguhnya, bukan di istana megah, bukan di gemerlap harta, dan bukan di pengakuan manusia, melainkan di ruang sunyi hati kita sendiri. Di sana ada ketenangan yang tak bisa dibeli, ada kedamaian yang tak tergantung keadaan, dan ada kebahagiaan yang tak butuh sanjungan. Sahabat hikmah Islam, orang yang sampai ke titik ini bukan berarti hidupnya tanpa ujian atau tak pernah bersedih. Tapi ia paham bahwa semua itu hanyalah tamu datang untuk menyampaikan pesan, lalu pergi. Rumi berkata, jangan bersedih saat kesulitan datang. Ia membawa pesan yang belum kau pahami. Sambutlah ia dengan lapang hati, dengarkan pesannya, lalu biarkan ia berlalu. Maka hubungan antara dunia luar dan dunia dalam menjadi sangat penting. Dunia luar boleh gaduh, tapi batin kita harus tetap tenang. Dunia boleh berubah, tapi hati harus tetap kokoh. Jika tidak, kita akan seperti daun kering yang diterbangkan angin, tanpa arah dan tanpa pijakan. Dunia ini, sahabat hikmah Islam, tak ubahnya pasar malam, penuh gemerlap, penuh tawaran, dan penuh godaan.
Tapi tak ada satupun yang bisa kita bawa pulang, kecuali hati yang telah belajar membedakan mana yang sejati dan mana yang hanya fata morgana. Bila kita bisa menjaga batin tetap bening, kita akan mampu menjalani hidup tanpa terlalu takut, tanpa terlalu berharap, dan tanpa mudah kecewa. Karena kita tahu bahwa semua yang datang hanya titipan, dan tugas kita hanyalah mengelola, bukan menggenggam erat. Rumi menulis, segala yang kau miliki hari ini adalah miliknya, dan dia berhak mengambilnya kapan saja. Maka belajarlah untuk tak terlalu melekat, sebab dunia ini hanyalah penginapan, bukan rumah abadi. Mari kita mulai belajar menata hati, belajar menyambut semua yang datang dengan lapang dada, dan melepaskan yang pergi dengan keikhlasan. Belajar menerima takdir tanpa banyak menggugat. Karena kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, atau seberapa banyak yang kita kumpulkan, atau pujian dari orang lain, melainkan pada kedamaian hati yang tahu bahwa semua ini hanyalah sementara. Bila hati telah tenang, kita bisa hidup dengan ringan, bekerja tanpa diperbudak hasil, mencintai tanpa takut ditinggal, memiliki tanpa harus menggenggam. Begitulah cara Rumi memandang dunia dan batin, saling terhubung. Tapi jangan biarkan yang fana menguasai yang abadi. Sahabat hikmah Islam, hidup ini memang singkat, namun cukup panjang untuk kita belajar, merasakan cintanya, dan pulang dalam keadaan damai. Maka malam ini, mari kita renungkan, apa yang masih kita genggam terlalu erat? Apa yang membuat kita cemas? Apa yang membuat kita takut? Lepaskanlah, semua itu hanyalah tamu. Tugas kita hanya menjadi saksi, bukan pemilik. Rumi berkata, jadilah seperti pohon, akarnya di bumi, dahannya ke langit. Kau hidup di dunia, tapi hatimu tetap terikat pada langit. Disitulah rumahmu yang sejati. Jangan lupa siapa dirimu, jangan terlena oleh yang sementara, dan jagalah hati sebagai tempat paling abadi. Karena hanya hati yang tenang yang bisa kembali pulang. Akhir kata, sahabat hikmah Islam, bila pesan ini menyentuh hatimu, bila kata-kata ini seolah menggambarkan perjalananmu, tuliskan di kolom komentar. Aku ingin pulang ke hatiku yang tenang. Mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk memulai perjalanan itu, bukan besok, bukan saat semua urusan selesai, bukan saat luka sembuh, tapi saat kau memilih untuk berdamai. Saat kau memilih berhenti mengejar bayang-bayang dan mulai pulang ke hatimu yang kosong dari hasrat, namun penuh oleh cahayanya. Sahabat hikmah Islam, perjalanan ini memang berat, tapi ingatlah, kamu tidak sendirian, karena kita semua sedang berjalan menuju rumah yang sama.